Kegiatan tradisi panjang Maulid ricuh. Ratusan warga Tanggul, Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Banten berdesak-desakan mengantri untuk mendapatkan sedekah panjang Maulud yang digelar oleh panitia peringatan Maulid Nabi. Ibu-ibu, remaja, hingga anak kecil rela antri hingga berdesak-desakan di pintu masuk yang dijaga panitia. Antrian yang diatur panitia untuk menghindari kerumunan mengingat masih dalam masa pandemi COVID-19 ini tak terbendung. Bahkan ada salah satu warga yang nyaris pingsan. Namanya ini kan sedekah buat orang-orang yang membutuhkan. Makanya setiap tahunnya alhamdulillah nggak pernah ketinggalan, ya selalu besar seperti ini. Kegiatan panjang Maulid ini sudah tradisi warga setiap tahunnya. Untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, biasanya panjang Maulud digelar dengan memberikan sedekah sembako kepada warga. Detik-detik penyerangan geng motor terhadap sejumlah orang di Jalan Kartini 8 Sawah Besar, Jakarta Pusat terekam kamera pengawas. Geng motor menyerang orang yang ada di depan mereka. Seorang pedagang pempek yang baru selesai menutup warung menjadi sasaran. Korban terluka di punggung akibat dianiaya dengan senjata tajam. Peristiwa penyerangan geng motor terjadi saat sejumlah pemuda ada di depan warung korban. Tiba-tiba belasan orang berboncengan sepeda motor datang dan menyerang mereka. Enggak ada, dia tiba-tiba nyerang. Ada berapa orang, Bang? 10 motor, 3 orang. Nah, dia belok, naruh di jembatan, taruh motornya. Yang maju 4 orang. Tiba-tiba nyerang aja. Dia juga nggak tahu ya kan. Korban yang masih syok menjalani perawatan di rumah. Korban berharap pelaku penyerangan segera ditangkap agar tidak meresahkan warga. Seorang kakek tega menghabisi nyawa sahabatnya sendiri karena sakit hati. Pelaku tak terima dituduh berselingkuh dengan istri korban. Korban dan pelaku diketahui merupakan sahabat karib dan sudah berteman selama 17 tahun. Pemirsa, selain kasus tersebut, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Arlista Hadi. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Seorang lansia di Klaten, Jawa Tengah membunuh sahabat karibnya. Sang kakek tersinggung saat mabuk minuman keras bersama. Korban tiba-tiba marah dan menuduh bahwa ia telah menyelingkuhi istrinya. Aparat Polres Klaten mengolah tempat kejadian perkara pembunuhan seorang pria di sebuah rumah di Duku Bangunrejo, Desa Grating, Jogonalan, Klaten, Jawa Tengah. Korban diketahui bernama Trimo Lawung, 47 tahun, warga Kanoman, Karangnongko. Polisi menemukan 1 senjata tajam yang digunakan pelaku saat menganiaya korban hingga tewas. Pemilik rumah yang juga pelaku bernama Soleh sudah menjadi tersangka dan ditahan di Polres Klaten. Kakek 60 tahun ini mengaku tersinggung dituduh korban telah menyelingkuhi istrinya. Korban dan pelaku diketahui merupakan sahabat karib yang sudah berteman selama 17 tahun. Kejadian ini berawal saat pelaku dan korban berpesta minuman keras di rumah pelaku. Ketika dalam kondisi mabuk, korban tiba-tiba marah dan menuduh pelaku telah berselingkuh dengan istrinya. Pelaku tersinggung lalu menganiaya korban dengan tangan kosong dan senjata tajam hingga mengenai leher dan mengakibatkan korban tewas seketika di rumah pelaku. Sadar atas perbuatannya, pelaku didampingi ketua RW lalu menyerahkan diri ke Polres Klaten.
Ya awalnya tangan kosong awalnya, duel yang bagi sekitar 5 sampai 10 menit itu. Terus mereka jatuh, tak ambilin parang. Waktu aku ambil parang itu mereka sudah duduk di kursi gitu. Nah, kalau aku ngambil parang mereka tahu, aku bawa parang di depannya tahu. Kalau mereka minta maaf atau susupan aku mungkin nggak tega baca juga gitu. Ikutan tersinggung karena pada saat yang bersangkutan bersama korban itu sedang melakukan minum minuman keras, terjadi cekcok mulut dan perkelahian sehingga menimbulkan niat yang bersangkutan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban hingga meninggal dunia. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kakek Sole dipastikan akan menghabiskan masa tuanya di balik jeruji besi karena terancam hukuman 7 tahun penjara. Terbakar cemburu, seorang suami di Kabupaten Batanghari, Jambi menganiaya istrinya September lalu, pemirsa. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pelaku karena curiga istrinya berselingkuh. Suasana mencekam saat seorang suami inisial IS warga Desa Rambutan Masam, Kabupaten Batanghari, Jambi, menyandra istrinya dengan senjata tajam terekam video amatir. Dalam video tersebut, IS mengancam warga di luar rumah agar tidak turut campur dalam masalah rumah tangganya. IS dan istrinya HA tengah cekcok. IS menuduh istrinya berselingkuh sehingga memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Pertengkaran terus terjadi dan tidak menemukan solusi. Tersulut emosi dan cemburu, pelaku menganiaya korban dengan belati. Akibatnya, bagian pinggang kanan korban terluka. Warga yang mengetahui adanya penganiayaan menyelamatkan dan membawa korban ke rumah sakit. Sementara pelaku diamankan petugas setelah menerima laporan dari masyarakat terkait adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Hubungan suami istri yang mana suaminya tuh cemburu terhadap istrinya. Yang suaminya itu mencurigai bahwasanya istrinya itu selingkuh, sehingga terjadi percekcokan di antara keluarga suami istri. Dan terjadilah di situ kekerasan dalam rumah tangga. Jadi ada warga yang melihat bahwa itu terjadi apa-apa sehingga warga melapor ke polsek dan kita pun langsung segera menuju TKP. Apa yang dilakukan pelaku? Pelaku melakukan kekerasan terhadap istrinya. Pelaku sempat dirawat di rumah sakit setelah dihadiahi timah panas karena melawan polisi saat ditangkap. Dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini masih diselidiki polisi. Seorang guru sekolah dasar di Kabupaten Rokan Hulu, Riau membunuh suaminya. Pelaku kesal karena sering dipukuli dan dituduh selingkuh. MS 40 tahun seorang guru SD di Kabupaten Rokan Hulu, Riau hanya bisa tertunduk lemas saat digelandang aparat Polsek Tandun. Pelaku terpaksa berurusan dengan aparat lantaran telah menganiaya suaminya menggunakan senjata tajam hingga menghembuskan napas. Pembunuhan dipicu rasa cemburu korban yang mengetahui pelaku berkomunikasi dengan pria lain di media sosial. Kasus pembunuhan ini terjadi saat korban dan pelaku pergi bersama-sama ke sekolah tempat pelaku bekerja. Korban merencanakan akan mempermalukan pelaku di depan temannya yang merupakan guru dengan tuduhan perselingkuhan. Korban yang pencemburu terlibat cekcok dengan pelaku. Bahkan korban kerap mengancam dan menganiaya pelaku menggunakan senjata tajam. Merasa terancam dan sakit hati yang dirasakan, pelaku lebih dulu menganiaya korban hingga tewas menggunakan senjata tajam milik korban yang digunakan untuk mengancam pelaku. Dari hasil penyelidikan, pelaku spontan membunuh korban karena melihat senjata tajam yang ada di dalam kamarnya. Kalau yang selama seminggu ini ya kalau udah marah memang tangannya, kakinya terus pasti main itu ke badan saya. Kenapa nggak lapor polisi kak? Kakak dipukuli? Nggak berani saya. Polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk senjata tajam yang digunakan menganiaya korban. Oke. Karena dia sudah sakit hati, si pelaku sudah sakit hati sudah lama. Mereka bertengkaran, sudah dilakukan dipukul, dipijak, dipukul pakai sandal, sudah sering dimaki-maki, dipermalukan tempat orang ramai. Nah, pengakuan si tersangka kenapa tidak melaporkan? Karena kalau dia melaporkan,
sudah diancam. Pernah dia mau melaporkan ke polisi apapun. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Polsek Tandun dan dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman 10 tahun penjara. Sementara itu pemirsa, pada Juli lalu memendam rasa cemburu selama 5 tahun. Seorang kakek berusia 70 tahun di Jagakarsa, Jakarta Selatan tega membunuh istrinya yang juga sudah lanjut usia. Pelaku menganiaya korban menggunakan linggis hingga meregang nyawa bersimbah darah di kamar. Abdul Rahman hanya bisa terdiam saat diperlihatkan di hadapan wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan. Kakek usia 70 tahun ini menjadi tersangka pembunuhan istrinya Maisuroh, usia 60 tahun. Lansia ini tidak dapat mengelak hingga akhirnya mengakui perbuatan kejinya yang dilatar belakangi cemburu buta. Polisi menyita 1 linggis yang digunakan tersangka menganiaya korban hingga meregang nyawa. Dari hasil pemeriksaan intensif, Abdul Rahman sudah merencanakan ingin menghabisi istrinya sejak 5 tahun lalu karena cemburu hingga mendendam. Di hari kejadian, pasangan suami istri lanjut usia ini cekcok dalam kamar rumah mereka, di mana Abdul Rahman menuduh Maisuroh yang sudah memberikan 3 anak dan 6 cucu telah mengkhianati cinta dengan berselingkuh. Tersulut emosi yang memuncak, Abdul Rahman menganiaya Maisuroh menggunakan linggis hingga meregang nyawa bersimbah darah. Adalah motif cemburu terhadap istrinya, karena beberapa kali ditemui terlihat mesra dengan seseorang atau beberapa orang. Atas perbuatan sadis pada istrinya sendiri, Abdul Rahman kini harus mendekam di sel tahanan Polres Jakarta Selatan dan dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dan kekerasan dalam rumah tangga. Lansia ini terancam menghabiskan sisa hidupnya di Hotel Prodeo karena hukuman penjara seumur hidup, bahkan hukuman mati. Sebelumnya seorang wanita lanjut usia ditemukan warga bersimpah darah dalam kamar rumahnya, Jalan Kelapa Puan, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Korban bernama Maisuroh, usia 60 tahun, ditemukan mengenaskan dengan posisi tertelungkup. Abdul Rahman, suami korban, awalnya mengelak dituduh membunuh istrinya. Namun lansia usia 70 tahun ini tidak bisa mengelak setelah polisi mendapati bercak darah di pakaian yang digunakan dan sisa karat dari linggis yang menempel di tangannya. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan untuk diotopsi sebelum diserahkan kembali ke keluarga. Sedangkan pada Juni lalu pemirsa, karena cemburu dan menuduh adanya perselingkuhan, seorang suami tega membunuh istrinya yang tengah hamil 6 bulan di Kampar Riau. Jasad korban ditemukan keluarga terkubur di lubang septic tank depan rumahnya. Alex Iskandar Putra, pelaku pembunuhan istri ini ditangkap di tempat persembunyiannya di sebuah gudang kelapa di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Setelah 2 pekan diburu, pria 28 tahun ini hanya bisa pasrah saat diciduk tim khusus Polsek Tapung, Polres Kampar, dan Polda Riau. Setelah tiba di Mapolda Riau, Alex Iskandar Putra sudah mengenakan baju tahanan dan berjalan tertatih karena luka di kakinya. Alex yang sudah ditetapkan menjadi tersangka ini mengaku nekat membunuh istrinya yang hamil 6 bulan karena cemburu buta. Dirinya menuduh korban telah berselingkuh dengan tukang sayur di lingkungan tempat tinggalnya di Kampar Riau. Namun tidak bisa membuktikan tuduhannya tersebut. Dan karena tuduhan selingkuhan ini, korban dan tersangka kerap terlibat cekcok. Peristiwa pembunuhan ini berawal saat Alex dan istrinya Siti Hamidah terlibat cekcok di dapur yang berujung dengan penganiayaan hingga membuat Hamidah tidak sadarkan diri. Alex kemudian membawa Hamidah ke kamar. Mengetahui korban masih bernafas, Alex membekap istrinya dengan bantal hingga meregang nyawa. Panik istrinya tewas, Alex kemudian mengubur jasad korban dalam lubang septic tank di depan rumahnya untuk menghilangkan jejak. Ini bukan karena sesuatu yang tidak sengaja, tapi sesuatu yang sengaja ingin menghilangkan nyawa. Tahu yang dialibikan saat ini bahwa mereka melakukan karena emosi,
cemburu buta, kemudian mengeksekusi korban dengan cara yang tadi saya jelaskan. Dari tangan tersangka disita sejumlah barang bukti diantaranya pakaian, ponsel, perhiasan, dan sepeda motor yang semuanya milik korban dan dibawa tersangka dalam pelariannya. Dalam 2 pekan, tersangka kerap berpindah-pindah tempat untuk bersembunyi, mulai dari Sumatera Barat, Jakarta, hingga akhirnya ditangkap di Nganjuk, Jawa Timur. Misalnya, Pak. Selingkuh sama siapa dia? Tuduhan kamu selingkuh sama siapa? Sama orang tukang sayur di Jalan Beringin, Pak. Siapa inisialnya? Meski menyesali perbuatan sadisnya, suami pencemburu ini harus mendekam berjeruji besi sel tahanan. Dirinya pun terancam akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara karena dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Tiga begal sadis yang menewaskan 1 pegawai Basarnas di Kemayoran, Jakarta Pusat Oktober lalu ditangkap. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami, Realita.